Terima kasih Anda masih menyaksikan tayangan ini, masih dengan saya Agus Eko Madjo dalam Culture, Innovation, and Design. Pada segmen ini saya akan membahas bagaimana kontribusi seni dan kemanusiaan pada sains dan inovasi. Dan seperti yang sudah saya janjikan pada segmen sebelumnya, bahwa ada beberapa orang yang mampu memasukkan esensi dari kemanusiaan pada pengembangan suatu ilmu pengetahuan atau sains. Ini menarik ya. Karena ada kecenderungan pada kita, banyakkan kita ya, yang menempatkan seolah-olah disiplin kemanusiaan ini pada kasta yang lebih rendah daripada disiplin sains. Padahal ya, kalau disiplin kemanusiaan itu diletakkan secara tepat, maka ia mampu mempengaruhi pengembangan disiplin sains secara signifikan. Sebelumnya saya akan petakan kembali ya, kita panggil kembali pemetaan disiplin sains, kemanusiaan, dan desain ya. Menurut Nigel Cross ya. Nah, jadi sains itu adalah yang diamati adalah fenomena alam, kemudian ini adalah metodenya dan nilai-nilainya adalah truth ya, kebenaran. Nah, kalau humanity ya atau humaniora itu justru human experience, pengalaman manusia, dan nilai-nilai yang diperjuangkan adalah keadilan. Nah, kalau saya, disiplin saya adalah desain, di mana fenomena yang menjadi objek pengamatan adalah lingkungan binaan, dan kami itu lebih mencari kecocokan ya atau adaptasi. Nah, kita kembali ke bagaimana disiplin kemanusiaan itu bisa mempengaruhi sains ya. Satu contoh yang cukup berpengaruh adalah James Jacobs. James Jacobs ini adalah seorang jurnalis ya. Jadi basis beliau adalah disiplin humanity ya, karena jurnalistik. Tapi beliau menyoroti sebuah ilmu pengetahuan tertentu ya, town planning. Pada masa itu town planning itu sangat dipengaruhi oleh sains ya, paling nggak cara berpikir ya, rational town planning, apalagi sangat fungsionalis dan sangat digerakkan oleh industri gitu ya. Nah, tapi kemudian justru karena punya basis kemanusiaan yang kuat, jurnalisme James Jacobs terhadap kota-kota di Amerika itu menunjukkan bahwa kota-kota di Amerika itu tidak manusiawi. Jadi ketika kota hanya dirancang ya, the town planning is only design atau only plan as an industrial calculation, maka hasilnya adalah ya kota-kota yang ya mungkin akan bagus ya, yang industrinya bagus ya, orang kaya, tapi di ruang-ruang sisanya itu ya sisa-sisa industri gitu ya. Kalau bahasa Jawanya itu pating blengkrah gitu ya, lost space ya, pating blengkrah itu bahasa Inggrisnya lost space. Tapi kesimpulannya adalah James Jacobs ini luar biasa karena dia bisa mempengaruhi town planning dan membuat ilmu disiplin ini ya itu lebih mengedepankan unsur kemanusiaan. Daniel Goleman, ya, dia juga seorang jurnalis. Jadi dia berangkat dari sebuah disiplin kemanusiaan. Yang dia lakukan adalah meneliti para saintis yang meneliti tentang kecerdasan. Jadi yang dia tuh suka ngobrol, masuk membaca paper, membaca jurnal, ngobrol di lab bersama teman-teman dia, para peneliti kecerdasan, ahli neuroscience, psikologi, kadang-kadang dokter ya, ahli kejiwaan, psikiater. Lalu dia cerita sebenarnya kecerdasan itu seperti apa sih gitu. Nah, temuan dia adalah emotion intelligence. Cukup menarik karena para saintis itu cukup rumit ya di dalam jurnal. Kalau orang neuroscience itu kan rumit saraf seperti apa ya. Tapi Daniel Goleman itu bisa menerjemahkan temuan-temuan ahli neuroscience itu dengan fenomena sehari-hari ya, yang karena dia jurnalis ya, dan dia rumuskan suatu pengetahuan yang bukan mengguncang, mempengaruhi dunia, bahwa selain kecerdasan intelektual, intelijensia, juga pentinglah kecerdasan emosional. Kita bisa sebut ya dua orang tadi yang punya basis humanity yang mampu mempengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan. Yang pertama adalah James Jacobs ya, jurnalis yang mempengaruhi ilmu-ilmu perencanaan dan perancangan kota. Serta Daniel Goleman, juga jurnalis yang mempengaruhi ilmu-ilmu tentang kecerdasan manusia. Nah, ini saya akan cerita mengenai satu lagi ya, dia seorang antropolog yang mendedikasikan dirinya untuk meneliti para peneliti. Beliau adalah Bruno Latour. Latar belakang antropologi dari Bruno Latour memberikan dasar untuk melihat para peneliti sebagai manusia, yang kemudian para peneliti berhasil menghasilkan aneka formula sains untuk diterapkan dalam penciptaan seperangkat objek-objek teknis yang kita sebut teknologi. Di sini
Bruno Latour bisa disebut sebagai tokoh utama yang membangun pandangan relasi setara antara manusia dengan objek-objek teknis sebagai aktor non-manusia. Nah, ini adalah satu buku ya, Laboratory Life, kehidupan sebuah laboratorium, yang merupakan hasil dari penelitian Bruno Latour ketika dia meneliti para peneliti, meneliti para ilmuwan ya, jadi meneliti para saintis. Jadi fakta-fakta sains itu ternyata dibuat oleh para peneliti di dalam laboratorium. Nah, yang cukup menarik adalah Latour mengklaim ya, mendudukkan dirinya adalah dia adalah seorang antropolog ya, seorang antropologis di sini ya. Jadi ahli yang mendalami manusia. Maka ketika seorang antropologis ya, seorang antropolog mengunjungi laboratorium, maka yang diteliti adalah orang-orang ya yang ada dalam laboratorium, yaitu para peneliti. Dan antropologi ini adalah suatu disiplin ilmu yang banyak mempelajari budaya. Nah, yang luar biasa adalah kalau kita ngomong budaya selalu ngomong warisan, tradisi, masa lalu. Latour tidak, the culture of laboratory. Ternyata di mana sains itu dikembangkan, di mana teknologi banyak diciptakan, ada budaya. Dan budaya ini dibangun oleh para peneliti, para manusia. Oke, nah kalau pada bagian sebelumnya saya bicara fenomenologi. Ya, jadi bagaimana fenomenologi itu berperan untuk membuat seni ya dan sastra itu setara dengan sains ya. Sehingga secara singkat kalau saya menyarankan kalau orang-orang sains ingin mempelajari seni dan bagaimana seni itu setara dengan sains, pelajarilah fenomenologi. Nah, ini sebaliknya ya, fenomenoteknik ini ya. Jadi fenomenologi terhadap bagaimana ketika orang merasakan being ya, sadar ketika dia membuat sesuatu. Teknik itu kan of the making gitu ya. Jadi fenomenologi dari suatu proses making ya. Jadi fenomenoteknik adalah disarankan ketika orang-orang humanity itu ingin mempelajari sains, maka saya menyarankan untuk mempelajari fenomenoteknik seperti yang dilakukan oleh Bruno Latour. Nah, Bruno Latour itu punya 3 masterpiece lah kalau menurut saya ya, milestone pemikiran Bruno Latour. Yang pertama adalah We Have Been Modern ya. Di sini beliau itu mengkritik bagaimana modernisme itu mencoba memisahkan antara nature dan culture yang sebetulnya tidak pernah terpisah ya. Nah, lalu berikutnya gitu beliau menuliskan bagaimana cara mengkonstitusikan ya. Jadi ini sebuah upaya yang luar biasa dari beliau adalah kalau kita melihat bagaimana sains ya dan alam itu disatukan, lalu apa yang harus dilakukan ya. Jadi judulnya adalah Bring Science to Democracy. Jadi demokrasi itu kan perjuangan manusia untuk kepentingan bersama. Nah, bagaimana sains itu bisa masuk ke dalam demokrasi, bisa mempengaruhi demokrasi gitu ya. Dan keputusan-keputusan sains itu juga dilakukan dengan melibatkan publik ya sebagai sebuah proses demokratis. Dan ketika terakhir nih ya yang masterpiece yang cukup pengaruh adalah ketika dia mengenalkan suatu teori yang namanya teori jejaring aktor network theory. Nah, di sini konsekuensi ketika dia ingin menyatukan pandangan terhadap alam dan manusia secara sekaligus, maka konsekuensinya ketika kita melihat sebagai suatu sosial, maka aktor-aktor non-manusia, non-human, termasuk teknologi adalah elemen yang dilihat relasinya setara dengan relasi antara manusia. Ini menjadi sebuah novelty yang ya selain kontroversi, tetapi kalau menurut saya adalah ini menjadi sebuah jembatan ya. Bahkan bukan jembatan, ini platform ontologi untuk melihat bagaimana manusia itu penting dalam ciptaan teknologi, dan teknologi itu tidak bisa dilepaskan dari isu-isu manusia gitu ya. Isu-isu kemanusiaan pasti melibatkan teknologi. Ini temuan yang luar biasa dan sebagai platform ontologi ya, bagaimana ilmu itu dibangun. Salah satunya ini ya, yang jadi pemikiran beliau adalah Great Divide ya. Jadi modernisme itu yang punya cita-cita yang menurut beliau tidak pernah kesampaian ya, dan kita terbawa pada mindset ini adalah keinginan untuk bersifat murni terhadap ilmu pengetahuan ya. Jadi ilmu pengetahuan itu harus murni ya, harus ilmu untuk ilmu lah istilahnya ya, atau seni untuk seni ya. Nah, jadi modernisme itu berusaha untuk memisahkan antara fenomena alam ya, yang non manusia, dan fenomena kemanusiaan kepada kebudayaan. Skemanya seperti ini ya. Jadi ada non manusia, fenomena alam, lalu ada manusia ya, fenomena budaya. Di sinilah
upaya untuk memurnikan itu menghasilkan dikotomi pada tahap pertama. Oke. Namun kemudian muncul gerakan antitesis terhadap ini ya. Nggak ada dikotomi gitu. Yang ada adalah network, hybrid, ya hibrida gitu loh. Nah, jadi gini gitu kan. Nah, hibrida. Nah, ada upaya untuk mentranslasikan tadi pemikiran yang memisahkan dengan, tapi ini juga membuat dikotomi. Jadi yang luar biasa Latour adalah dia sampai level berikutnya adalah kita tidak memisahkan antara yang berpikir memisahkan dan yang berpikir hibrid, yang menolak pemisahan. Jadi panjang cerita kalau menurut Latour ya, dan cukup sulit gitu. Tapi singkat saja ya, dan relevan buat bagaimana seni berkontribusi terhadap sains dan inovasi. Ya, Latour melihat masyarakat sebagai sebuah kolektif ya, yang bergerak dinamis, di mana melihat dari sesuatu yang terkumpul gitu. Dan ciri sebuah kolektif ketika ada dunia bersama ya, yang terbentuk oleh para aktor yang terlibat tersebut, shared common world. Dan ini yang cukup kontroversial, tapi sekaligus membuka kemungkinan untuk mengeksplorasi lebih jauh tentang hubungan antara manusia dan teknologi adalah bahwa aktor-aktor non-human ya, aktor non-manusia, objek teknis merupakan bentuk dari kolektif yang berperan sebagai mediator dalam relasi antara manusia. Dan peran objek-objek teknis ini ada 4 level ya, yang paling mudah dalam mengkomposisikan. Jadi ketika orang tidak bisa berhubungan dengan orang lain, dia akan membutuhkan teknologi untuk berhubungan dengan orang lain dan berhubungan dengan orang-orang lain tersebut dalam suatu tatanan tertentu. Ya misalnya kalau di kelas ya, tidak ada ruangan kelas ya, guru dan murid antar pun tidak akan berkumpul. Nah itu pada peran teknologi yang pertama. Terus yang kedua adalah mencampuri tujuan ya, jadi interference. Jadi barangkali di kelas itu murid bisa duduk dan ngobrol dengan teman-teman yang lain gitu. Guru datang gitu, murid diam. Tapi coba ketika guru kemudian menyalakan menulis papan tulis ya, ada aktor non human yang terlibat lain, papan tulis dan kapur, maka jelas dia akan mencampuri tujuan dari guru dan murid ini sama-sama untuk mempelajari sesuatu ya. Jadi kapur dan papan tulis itu mencampuri tujuan ketemunya antara murid dengan guru, antara murid dan murid yang lain. Nah kemudian melipat ruang dan waktu. Ini sebetulnya bagaimana teknologi itu menciptakan suasana. Jadi di kelas ketika guru sudah menulis papan tulis, murid mencatat, lalu kemudian guru bertanya ke murid menjawab, dan ada diskusi, lalu diskusinya asik. Maka ruang kelas, papan tulis, dan berbagai alat-alat peraga itu adalah melipat ruang waktu asik gitu ya, kayak atmosfer ya. Jadi ruang jadi menyatu, waktu guru, waktu anak-anak jadi menyatu gitu ya. Dan yang terakhir adalah delegasi, ini yang paling tinggi. Ketika teknologi ya, itu menjadi delegasi dari kehendak manusia. Jadi bayangkan ruang kelas sebagai satu teknologi, ada kapur, papan tulis, itu adalah delegasi dari kehendak guru dan murid untuk belajar. Jadi singkatnya saja adalah teknologi akan mulai attachment ya, atau level tertinggi peran teknologi dalam relasi antara manusia adalah jika dia diciptakan sebagai kehendak delegasi dari kehendak manusia. Ini akan berimplikasi kalau kita hanya menggunakan teknologi ya. Misalnya mobil itu buat orang Indonesia hanya menjadi delegasi untuk kepentingan fungsional ya. Jadi saya pergi mengantar anak, saya membutuhkan mobil. Jadi mobil itu delegasi dari kehendak saya untuk lebih hal yang besar fungsional ya, mengantarkan saya, keluarga saya kemana-mana. Tapi beda dengan misalnya satu negara kita yang punya mobil, memproduksi mobil sendiri. Yang Malaysia punya Proton Saga gitu ya. Jadi saya ketika jalan-jalan ke Malaysia itu beberapa mobil Proton Saga yang diproduksi di Malaysia itu berseliweran. Nah, berbeda dengan di Indonesia yang tidak menciptakan mobil sendiri, Malaysia ini menjadi delegasi. Jadi bukan hanya orang-orang Malaysia untuk berpindah satu tempat lain, tapi delegasi dari kehendak orang Malaysia untuk maju karena dia menguasai teknologi. Ketika Bruno Latour dan kawan-kawannya mampu membuat dasar ontologis bagi relasi mutual antara manusia dan teknologi, maka terbuka kesempatan untuk melihat aspek kemanusiaan pada penciptaan teknologi. Dan di awal-awal tayangan, saya menyebutkan kemajuan suatu bangsa karena penguasaannya akan sains dan teknologi. Di sini mulai terbuka bagaimana aspek kemanusiaan itu bisa mempengaruhi sains dan teknologi dengan memperhatikan bagaimana saat sains itu diciptakan. Science in the making.
Jadi aspek kemanusiaan dalam penciptaan sains adalah melihat apa yang menjadi concern para ilmuwan, para peneliti sebagai manusia pada saat merumuskan aneka formula yang kemudian memandu penciptaan aneka teknologi. Sekali lagi, science in the making, teknologi in the making, dan innovation in the making. Dan kalau Anda berpikir bahwa pernyataan tersebut menyiratkan ajakan saya untuk bukan sekedar menjadi pengguna teknologi, tetapi menjadi pencipta teknologi, pencipta sains, dan pencipta inovasi, berarti Anda benar, Anda memahami alur pemikiran saya tersebut. Namun saatnya saya mengakhiri tayangan ini dulu. Kita istirahat sebentar untuk kemudian berlanjut pada segmen berikutnya. Salam